kembali lagi bersama saya Ellen dari SMP Regional Pacis Tanjung Pandan. Pada hari ini aku bersama Calvin akan mengajak Sobat Hecista untuk melanjutkan kunjungan ke tempat ibadah yang ada di Belitung. Jadi, let's go! Kalau boleh tahu, maaf ya Pak sebelumnya, nama Bapak siapa? Haji Tabrani Husin. Haji Tabrani Husin. Bagus pertanyaan kalian ini. Memang masjid ini dibangun pada lebih kurang tahun 1969, masih kejayaan PT Timah. Nah, dengan apanya? Dengan ini kan penataran PT Timah kan semuanya nih. Jadi pada pejabat-pejabat Timah ini tinggalnya di sini. Dan mereka sepakat untuk membangun masjid ini. Nah, sesudah itu juga kita dari PT Timah membangun gereja yang ora et labora tuh ya. Nah, jadi itu dipercayakan saya oleh Pak Utosia buat itu sebagai pendeta ya, dari gereja. Sedangkan ini waktu itu direksinya itu masih ada tertulis Pak Sonario. Namanya berkembang akhirnya karena restrukturisasi Timah, masjid ini diserahkan kepada pemerintah. Jadi semua sarana umum, sekolah, termasuk masjid segala macam diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah diserahkan lagi kepada masyarakat setempat. Dan kebetulan saya yang berdomisili di sini, saya yang diberi tugas untuk merawat masjid ini. Alhamdulillah, sejak pandemi terjadi setahun lalu, memang kita terus dilaksanakan. Tapi dengan prokes istilahnya ya, kesehatan. Jadi kita pasang himbauan sebelum masuk, semprot tangan dulu, segala macam. Sudah itu di depan juga disediakan, dan di mana-mana kita sediakan untuk kesehatan. Dan memang kita menghimbau sebetulnya pakai ini masker, tapi namanya manusia kan saya sendiri kadang-kadang juga lama-lama gini gitu ada perasaannya gitu ya. Karena memang sebetulnya memang saya masih dulunya SR ya, bukan SD ya. Saya masih kecil SR itu memang di gurunya menyarankan untuk kesehatan tuh. Kalau batuk kita tutup segala macam. Nah, salah satu ini. Dan ini baru pandemi inilah baru kita ini disarankan prokesnya termasuk ini. Padahal inilah yang paling efektif. Dan alhamdulillah kalau kita sesudah sholat langsung kita sedot ya. Nah, sudah itu baru kasih itu semprot lagi. Jadi kita tidak pernah tutup. Nah, cuman yang tidak kita lakukan ini adalah jaga jarak. Nah, karena ada hal tertentu memang sesuai sunnah Rasul ya. Kalau kita sholat itu harus lurus dan rapat. Nah, jadi berapa masjid semua tidak memakai. Tapi kita alhamdulillah sini kan saling menjaga. Pokoknya dari awal itu tadi untuk prokes itu cuma jaga jarak yang kita tidak dapat. Iya. Ya alhamdulillah, jadi anak-anak kalian ini semua kita ini dalam negara Kesatuan Republik Indonesia kan NKRI ya. Jadi salah satu agama kita Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana kita rakyat Indonesia harus ada agama. Dan alhamdulillah dengan gurunya kemarin menyarankan kepada kita itu sangat bagus sekali. Di mana kita juga di pemerintah ada forum komunikasi agama ya, KB ya. Nah itulah salah satu ini ada anuan pemerintah. Dan alhamdulillah kalian dari Regional Pacis, karena memang kebetulan masih dalam lingkungan kita juga sini. Kami sangat bagus sekali lah program ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Namanya aku Ahong.
diamnya tahun 1868 mulai. 1868 ya. Nah, ini ada tulis ya. 1868 ya. 68 ya. Mulai ini ya, mulai bangun ya. Bangun ya. Mungkin tadi anak-anak ini mau tanya malu, waktu mereka masuk sudah ke desa ini, mereka lihat itu di depan rumah penduduk itu ada semacam bangunan-bangunan itu, mereka penasaran. Nah, jadi mungkin mereka bisa dikasih pemahaman gitu. Nah itulah kalau kami. Jadi mereka bingung, yang kurangnya banyak sekali mereka bilang kan. Jadi kalau sudah lihat ukuran mereka bilang kurang. Ya, ini benar itu. Nah itu namanya kan ini Pak. Kalau di kami kan itu Pak. Kalau dia pernah di itu. Nah kalau di tempat sembahyangnya itu di rumah-rumah juga. Nah, makanya tadi dikatakan kan cerita kan. Nah kalau di tempat sembahyangmu kan gitu Pak. Nah ini kan namanya cerita nah seperti di sini kan. Tadi bagi 3 juga Pak. Nah seri kan 3 Pak. Nah ini sarana juga. Nah makanya yang disebut dari tadi disebut parahyangan. Nah itu namanya utama Pak. Nah itu yang di utama itu. Nah kita istiqah kan ini ya. Yang tempat yang paling dianggap disakralisasikan kan ini. Nah yang namanya madiu utama. Nah inilah Pak. Pertama kita dapat bisa kumpul dalam hal ini secara rapat kan gitu Pak. Nah disinilah menyatukan pemikiran. Nah untuk kita menjadi ada apa bagaimana kan gitu ya di sini untuk menjadi kemufakatan. Nah yang di luar ini, nah di sini adalah istu Pak. Nah disinilah kita tempat berkumpul, misalnya memasak makanya ada dapurnya di sana Pak kan gitu gininya. Nanti ada ininya di sana kita mempersiapkan gitu istilahnya. Kalau di tempat pribadi Pak kan gitu juga sama di tempat ada, jadi itu namanya tempat sembahyang keluarga kecil kan gitu juga ada. Nah pada intinya yang namanya yang di pinggir jalan juga Pak kan di sebelum masuk itu kan ada tempat sembahyang. Nah kalau kami kan gitu, nah, percayaan kita kan ada istilahnya memohon kan gitu, kita sering berkalian kan gitu. Nah di sana kita berpikir selalu dilindungi, diselamatkan gitu jadinya. Nah kalau kami kan itu semua memakai simbol Pak. Nah itu. Nah kalau istilahnya niat sih, kalau memang ada ini niat saja sudah bisa kan itu. Tetapi kami disimbolkan. Nah jadinya itulah simbol kita sebagai mohon penjagaan supaya selalu kita dijaga, supaya selalu selamat kan itu gininya. Nah itu sebelum kita berangkat itu namanya penjaga tawakal kalau di kan gitu Pak. Nah di sini Pak perlu kami jelaskan mengenai satu dulu ya tentang melihat pura-pura yang banyak. Nah bukan berarti kami di Hindu ini banyak Tuhannya kan gitu, banyak Tuhannya. Jelas di dalam sastra itu menyebutkan bahwa Hindu itu hanya percaya dengan satu Tuhan, Ekam Ewa Aditya Brahma. Hanya cuma ada satu permohonan, Ida Sang Yang Mulia yang disebut Brahma, tidak ada yang lain. Nah, di situ juga disebutkan Ekam Ewam
Al-Bijak. Di sana cuma ada satu kebenaran yang mutlak, cuma orang bijaksana yang menyebutkan dengan banyak nama. Dan di sini, makanya di konsep di sini kan pura-pura banyak yang sudah disebutkan, terutama pura yang 3 ini, pura umum. Ini konsep adalah konsep Trimurti. Yang pertama konsepnya ada pura desa, itu adalah dewa-dewa yang manifestasi dari Tuhan, sinar suci, sifat Tuhan. Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta ini dengan cara istimewa. Yang kedua konsepnya Wisnu. Itu adalah pemelihara, sebagai pemelihara ciptaan yang ada di alam semesta ini. Nah, yang ketiga konsep Siwa, itu adalah pengemalian, Pak. Kita ini kan lahir, hidup, mati. Ini upeti setiti pralino disebutkan dalam sastra. Lahir, hidup, akan mati. Mati juga akan kembali kepada asalnya, Tuhan itu sendiri. Nah, maka dari itulah konsep-konsep ini bukan memperhatikan hidup ini banyak Tuhannya, Pak. Padahal Tuhan itu satu. Cuman kita ini kan kalau Tuhan di dalam konsep Tripurusha, Tuhan itu kalau disebut masih Pramasiwa itu mempunyai saktinya 4 sadu sakti yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa, karena beliau itu nirwigna Brahma, masih tidak bisa dipikirkan, apalagi karena mereka tidak akan bisa disentuh oleh panca indera kita. Maka inilah konsep-konsep ini. Jadi ada konsep untuk menyekalikan Tuhan. Maka Hindu ini memakai bentuk bantan-bantan karena Tuhan ini tidak bisa dibayangkan kalau Tuhan yang masih Pramasiwa, tidak bisa itu, Pak. Makanya ada konsep Pramasiwa, Sadasiwa, dan Siwa skala. Artinya eko tuo aneko tuo suo laksana betari. Tuhan ini satu, tapi Tuhan ini akan meresap ke segala ciptaannya, termasuk kita, Tuhan dan binatang lain. Ini termasuk ciptaan Tuhan. Tuhan yang menghidupi ini termasuk itu. Makanya kita adalah konsep, ada tadi disebutkan hubungan antara kita dengan Tuhan, kita dengan manusia, manusia dengan alam. Nah itu, Pak, bukan itulah penjelasan sedikit, Pak, untuk menamakan, bukan berarti kita banyak guru banyak Tuhannya itu. Nah, ini konsep, Pak, konsep. Nah, karena di konsep ini itu banyak, Pak. Karena ada nanti Bapak kalau menanyakan turun jaga, pura apa ini Tuhan yang apa? Karena di Hindu itu mempercayai Tuhan itu seperti tadi dengan berbanyak nama. Orang bijaksana itu menyebutkan dengan banyak nama. Sebagai penjaga ini alam semesta ini, 9 penjuru ini ada nama-nama Tuhan tertentunya sebagai dewa-dewa. Tapi Tuhan itu tetap satu itu, Pak. Tapi penjaga sebagai kekuatan Tuhan itu sendiri, sifat Tuhan itu sendiri sebagai penjaga itu. Makanya dibuatlah pura-pura gitu, sebagai untuk mendekatkan diri, karena kita percaya tumbuh-tumbuhan ini ada anunya seperti di pura di sana. Dialah di sana Dewa Sangkara, Tuhan sebagai pemelihara tumbuh-tumbuhan gitu. Intinya supaya tidak salah gini, kita bukan menyembah batang itu, bukan itu maksudnya gitu. Ya, belum tahu tapi sudah dekat. Sama dengan itu, pertama Tuhan untuk mengembangkan kehidupan kita. Tubuh ini dibuat dari 5 unsur, 5
apa adalah air, unsur pertiwi adalah unsur tanah, unsur teja, unsur apinya ada unsur ether. Dari 5 unsur inilah yang kita perlu diproses untuk mengadakan. Jadi makanya ada pengabenan untuk pembakaran itu, untuk supaya cepat proses unsur ini akan dikembalikan pada asalnya gitu. Kita cuman sebagai anak dan waris-waris daripada, kalau misalnya orang tua kita meninggal, kita sudah dijelaskan tadi, kita membayar utang rene, yang dinamakan utang rene. Kita ada utang kepada orang tua, kepada Tuhan yang Maha Kuasa juga kita ada utang yang disebutkan trirene. Makanya disinilah utang-utang kita itu dibayar dengan cara itu, dengan cara kita mendoakan roh orang tua kita agar mendapat tempat di alam sana. Kalau tidaklah mendapat tempat di surga. Kalau kami kan ada surga dan moksa itu Pak. Kalau misalnya orang tidak mempunyai dosa sama sekali di alam ini, dia akan mencapai moksa, bukan surga lagi itu Pak. Nanti dia mencapai moksa. Dia tidak akan lahir kembali ke dunia ini. Kalau masih di surga, dia masih kena hukum ini, hukum ini itu. Akan dia masih akan lahir kembali. Kalau sudah di moksa, dia sudah menyatu kepada yang disebut di sana Sangkang Karani yang menciptakan pada Sang Pencipta. Tidak akan lahir lagi. Maka konsep-konsep itulah, bukan berarti banten-banten ini kita disertai dengan doa-doa, itu kan merupakan ritual daripada perbuatan kita sebagai manusia. Dan berarti Hindu itu tidak sama gitu. Misalnya kalau masalah tuntunan Wedanya itu filsafatnya sama itu. Kalau masalah ritualnya itu memang berbeda. Kalau di Bali ya bermacam-macam. Ada cuma yang memakai itu untuk sarana untuk mendoakan roh orang yang sudah meninggal. Banyak upacara adatnya. Nah, biasanya kan ada hari-harinya. Caranya tadi kan kita tadi upacara gitu. Nah kalau sekarang zamannya kan kalau kita mau belajar kan itu seperti ada dan mungkin sudah anak bapak dengan adik kan itu. Kalau untuk mengenal sekarang kan itu, sekarang kan di medsos kan sudah bisa kan mencari apa saja kan gitu. Nah kan itu, nah itulah. Cuman bapak sedikit menjelaskan kan itu. Nah seperti tadi kan itu. Kalau kami kan itu upacaranya makanya tadi juga disebutkan pertama kan banyak upacara kan itu. Nah kalau kami di upacaranya ini kan ada hari-hari tertentu seperti bulan mati, bulan penuh kan itu. Bulan mati dan juga upacaranya untuk semuanya kan itu. Bulan penuh ada juga. Dan lagi udah gitu ada lagi hari-hari lain itu yang namanya kami seperti hari raya Galungan. Hari raya Galungan dan Kuningan itu datanya setiap 6 bulan sekali. Nah kan itu dihitung dengan Pak Ukon. Kalau Ukon kami kan itu namanya Uku kan itu. Nah kalau Uku kami yang namanya ini 1 bulan itu ada 35 hari. Nah gitu, nanti perputarannya kan itu. Nah jadi makanya 35 hari kan gitu. Nah setiap 35 hari tak di 6 kali 35 hari ya gitu ketemu, misalnya seperti hari raya Galungan kan itu. Tidak salah sekitar, nah itulah dari 35 hari. Nah 6 bulan yang namanya kan ada hari raya Galungan. Nah udah gitu hari raya lain pun itu ada lah gitu. Nah itu semata-mata seperti tadi dikatakan kan itu semata-mata berarti menghormati kan itu, menghormati sebelahnya jauh gitu. Nah seperti hari raya Tumpeng misalnya kan katanya juga setiap 35 hari masa 6 bulan kan itu. Nah jadi itu setiap
tiap 1 bulan ada hari-harinya yang namanya sumpah juga kan itu. Nah itu juga ada kami dengan upacaranya sembahyang kan itu ya. Hanya itulah kalau di Hindu, kalau di ininya kan makanya tadi tadi dikatakan kan banyak upacara gitu. Nah itu semuanya ada di karena itu. Nah seperti hari raya Nyepi. Nah hari raya Nyepi itu dihitung bulan mati bulan penuh. Katanya setiap 1 tahun sekali itu. Nah 12 bulan kan itu. Nah kalau tidak salah sekitar bulan Maret ininya. Nah seperti itu sekitar bulan Maret kali ininya kan itu persiapan itu. Tapi pas dengan bulan matinya. Nah kalau kami namanya film kan. Nah itu dijadikan pergantian tahun namanya tahun Saka. Kalau di Islam mungkin Idul Fitri kan, nah pergantian tahun. Kalau di Kristen mungkin ada juga kan, nah pergantian tahunnya kan itu. Nah itu, nah, kalau nah itulah makanya disebut dengan kalau adik di hati mental kan itu banyak upacara. Nanti bisa adik di kita itu di sekarang kan sudah semuanya. Nah dengan ajaran agama pun apa ada kan. Nah misalnya kalau mau mati, nah misalnya bisa mencari hari esoknya kan itu. Kita apa namanya tahu kan itu. Nah bukan artinya kalau kita kan kalau ini kan perlu tahu. Nah walaupun tidak menghayati kan itu perlu. Soal tempat-tempat itu Pak. Apakah nanti di setiap umrah itu tempatnya Ya, seperti saya katakan tadi, tidak semua sama. Ada perbedaan karena beda yang diistanakan itu, yang manifestasinya kan beda. Kalau di Pendalem bukan Dewa Wisnu, Dewa Brahma, karena di sana Dewa Siwa dan istana Dewa Siwa tentunya mungkin agak kita ngajar nggak mau sama kita lagi, tapi sebetulnya ada corak-coraknya gitu. Itu maksud Pak Wan itu bagian tempatnya itu apakah sama? Oh pembagiannya, nah itu tergantung ya seperti tadi. Kalau pada kondisi keadaannya kalau memangnya seperti ini ya kalau yang di sana baru utama dan langsung yang nista yang terakhir yang di luar. Kalau baru yang sampai 3 ini sesuai dengan utama madya nistanya itu ada utama yang pertama, madya tengah dan nista yang terakhir luar itu untuk Sama orang bebas itu. Kalau di tempat lain ya seperti di dataran tadi itu utama dan langsung di luar gitu. Sama karena di samping tempatnya juga situasi kondisi biaya juga. Nah, karena ini pulau utama dan juga siapa diwujudkan sebagai mana yang yang pertama umat itu akan pula bukan ada niat dan dia akan pula dan dia pula itu harus mati besar itu dari rumah mati besar itu emas dan memasuki pula ini kan terbagi 3 ada 3 model ini yang disebut utama itu ini yang tengah maju yang keluar itu model. Nah dari sana sudah ada Candi Bentara dibentangkan umat. Nah umat itu akan memasuki itu sudah harus memisahkan dia kedua sifatnya itu sifat buruk dan sifat baik. Harus kita memasukkan buruk sudah masukkan sifat-sifat baik. Setelah memasuki ini namanya Puriagung. Ini sudah umat itu mengenolkan pikirannya, dinolkan dan pemangkunya di sini sudah mempersiapkan gitu kan, yang pemimpin siapa saja, bagus mempersiapkan memohon itu untuk penyucian diri, karena kan sudah badan sudah bersih, akan ditambah dengan setelah duduk di sini tidak boleh lagi kita karena sudah mengenalkan pikiran kita itu akan diisi dengan kita cara apa misalnya di samping ya permohonan pribadi kepada masing-masing itulah. Nah tahapan itu
persembahan itu seperti yang ditanyakan tadi, itu kan tergantung itu kondisi dan situasi pada saat kita mengadakan upacara. Misalnya kalau upacara purnama film itu persembahan 15 hari sekali, itu ya umat membawa yang mampu membawa sesajen kelendak dan dipasangkan itu kan untuk mengaturkan rasa terima kasih karena dia diberkati, dianugerahi, ya masih ya apa itu kan dipersembahkan. Di dalam persembahan itu ada disebutkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita itu hanya patram, puspam, pola, apalam, toyam, gandam, satam. Nah di sini persembahan kita hanya ditambahkan itu gandam dengan satamnya, dengan bija dan dengan ibutan. Yang disebutkan di dalam Bhagavad Gita kan patram, puspam, alam, toyam. Di situ ada airnya, ada daun, ada kembangnya, itu kalamnya itu ada buahnya gitu. Itu yang dipersembahkan. Tapi banyak yang mengatakan kalau yang tidak mengerti kan dikatakan itu apa gitu kan di bawah persembahan itu kan tidak kita maka ya yang memberikan kita anugerah untuk keselamatan kan itu kan bukan berarti kita. Nah rasa syukur inilah rasa terima kasih kita untuk mempersembahkan itu. Setelah habis persembahan itu udah disampaikan itu apa yang dipersembahkan oleh umat kepada pemangkunya, itu baru kita akan tahapan untuk melakukan persembahan. Ya awali dengan beri sayur, langsung ramah sembah. Ya, kan Bapak sering melihat ada orang-orang yang sembah uang yang juga ada 5 sembah. Kalau di pancet sembah ada 5 sembah. Kalau di keramat sembah itu bisa juga ditambahkan sembah-sembah itu. Ya lebih berapa misalnya bisa. Yang pada intinya itulah 5 sembah. Setelah habis selesai. Setelah itu kalau sudah pramesanti kita lah mengambil persembahan kita karena upacaranya sudah selesai. Jadi dalam situasi COVID ini, pandemi ini, memang yang namanya kita upacara kan tidak bisa ditunda, harus kita laksanakan. Cuma kita atur sesuai dengan protokol kesehatan. Yang biasanya kalau belum COVID itu bisa kita dalam hari-hari yang besar bersama. Nah seperti ini tadi ada menanyakan hari-hari raya besar banyak. Mulainya dari hari raya Pagar Besi itu yang pertama, yaitu ada hari raya Galungan, Kuningan, ada hari raya Nyepi yang sifatnya tahunan itu, dan hari-hari yang lainnya seperti ada bulan mati, bulan terang, dan ada hari-hari untuk kelahiran binatang juga di ternak-ternak itu dirayakan, dibuatkan saja pada hari ini untuk adanya tumbuh-tumbuhan juga ada yang disebut hari kumpul dan sebagainya. Jadi di dalam pelaksanaan persembahyaan kami, terutama kalau hari besar itu seperti galungan, itu kita atur. Jadi dalam waktu yang sama kita atur bagi ke 4 indera sehingga tidak banyak jadinya. Walaupun itu ya walaupun asal lebih dari 50 mungkin diganggu karena kita ada bagiannya kita batasi. Dan itu juga protokol kesehatan terutama masker juga. Nah kalau dia kita atur ada jarak juga, nah itulah. Intinya kita sudah mengikuti aturan kita. Sembahyang itu tentunya kita semua tempat ibadah itu pasti mendoakan diri maupun orang lain yang bagus, yang baik, apalagi dalam kondisi COVID penyakit ini, doakan supaya cepat hilang ini. Paling tidak untuk diri sendiri tidak kena kan gitu. Jadi tidak mungkin kita yang itu ditunda kesempatan untuk memohon supaya ya bisa dijauhkan oleh tidak nanti dijauhkan. Makanan hari-hari kita tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol.
kasih. Jadi pesan nih saya digunakan. Hanya berpesan kepada utama anak-anak. Gitu. Jadi mungkin kalau dapat membaca di sekolah tapi pada intinya mari kita menjaga toleransi dan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kami dulu yang tapi kalau tidak tapi kalau tahu seperti apa yang sudah kami jelaskan mungkin ada yang masih masuk, ada yang ingat silakan. Kalau yang lebih bagus nanti sarankan itu memang benar masalah kalau datang ke sana sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman antara kita. Jadi karena kita sering terjadi permasalahan di masyarakat karena sebetulnya ada kesalahpahaman dan semua merasa benar. Tidak ada yang merasa salah. Kalau tidak ada yang mau merasa salah dan benar itu bisa tetap selesai karena semua merasa benar. Akhirnya dia tidak bisa selesaikan. Nah, kita nanti bersama-sama. Kami juga mungkin nanti anak-anak kami dan apalagi terutama ketika dan bagaimana lain kita dan terutama di Belitung ini saya rasakan karena sejak 91 sekarang kan atau tadi 20 tahun ya di sini ya setengah umur pas saya kalau sekarang 60 ya nih Pak. Ini siapa nih yang paling sepuh nih Pak? Bapak ya? Anda tahu beliau saya. Sebetulnya umur itu tidak akan memberikan bahwa itu lebih pintar lebih bijak, tapi itu tergantung daripada kita bersama-sama mempelajari kalau ada yang hal yang tidak sesuai dengan kita sebetulnya ingin tahu dengan agama sehingga nanti ada perbedaan yang kita bisa dilakukan. Ya Pak, terima kasih. Dan jangan juga kapok nanti kalau misalnya kalau mau berkunjung, kalau mau masuk ke pulang ke dalam itu bisa aja seperti ini.